Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Anyus Pagi. Gubernur Papua Lukas NMB malam tadi tiba di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Lukas dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Gubernur Papua Lukas NMB tidak langsung diperiksa dan ditahan oleh KPK setelah tiba di Jakarta Selasa malam. Lukas NMB dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Dikawal dengan pengawalan ketat aparat BRIMOB bersenjata laras panjang dan 2 kendaraan taktis. Tim dokter RSPAD memutuskan Lukas akan menjalani perawatan sementara di rumah sakit sebelum menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik KPK. Sebelumnya, Lukas ditangkap saat makan siang di sebuah restoran di distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua. Gubernur Papua ini diduga hendak ke luar negeri untuk menjalani pengobatan. Selain Lukas, KPK juga telah menetapkan Direktur PT Tabibagun Papua, Rijatono Laka sebagai tersangka. Lukas diduga menerima suap dari Rijatono Laka terkait proyek infrastruktur di Pemprov Papua. Ambil batu. Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimana keadaan Lukas NMB di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, kita telah bergabung dengan Dilami Aulia. Halo Dilami, selamat pagi. Hingga pagi ini apakah sudah ada informasi terbaru dari kondisi Lukas NMB di sana? Selamat pagi Baby, Bayu, dan juga pemirsa. Memang dari pantauan kami di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Selatan ini memang terpantau masih sepi, di mana walaupun ada di beberapa titik ini ada BRIMOB yang berjaga, tetapi untuk dari pihak penyidik dari KPK-nya sendiri ataupun dari pihak Lukas NMB ini memang belum keluar tampaknya dari rumah sakit ini. Dan jika kita melakukan konfirmasi ini kepada Ketua KPK Firly Bahuri, mengatakan bahwa tim medis ini memang sudah melakukan pemeriksaan kesehatan kepada Gubernur Papua Lukas NMB, yakni wawancara pasien, lalu melihat riwayat penyakit dan juga pemeriksaan vital, fisik, laboratorium serta jantung. Dan dari segala hasil pemeriksaan medis ini ditemukan bahwa ataupun pihak dari tim medis ini menyatakan bahwa Gubernur Papua Lukas NMB ini harus dilakukan perawatan sementara di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat ini. Dan memang jika kita melihat ini kilas baliknya, Gubernur Papua Lukas NMB ditangkap di salah satu restoran di Jayapura, Papua pada pukul kurang lebih 11 WITA, dan dia langsung dilarikan ke Makobrimob dan juga diterbangkan ini ke Jakarta dan datang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada kurang lebih pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan juga didampingi oleh BRIMOB dan mobil taktis serta pihak penyidik KPK untuk datang ke RSPAD Gatot Subroto tempat saat ini mengabarkan. Dan memang untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Dan tadi juga tim medis ini dari pemeriksaan kesehatan ini, Gubernur Papua ini memang harus dilakukan perawatan secara sementara, dan KPK pun masih belum mengetahui ini kapankah Lukas ini akan dirawat ataupun akan pulih. Dan jika kita melihat ini memang sudah kisaran 4 bulan dari awal Lukas NMB pada 5 September ditetapkan sebagai tersangka, dan ini ditangkap pada kemarin, tepatnya Selasa 10 Januari 2023. Dan KPK pun ini ke depannya akan terus melakukan menghukum Lukas NMB sesuai dengan hukum yang berlaku jika nantinya kondisi Lukas NMB ini kembali pulih dan nanti bisa dilakukan pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, Bayu dan juga Baby, kembali kepada Anda.
Baik, Dilami, kita harapkan proses perawatan segera cepat selesai agar nantinya proses hukum juga bisa Terus berlanjut. kembali dilanjutkan. Dan terima kasih Dilami Aulia dari RSPAD Jakarta. Pemirsa, setelah menjalani serangkaian pemeriksaan medis di RSPAD, Gubernur Papua Lukas NMB diputuskan untuk menjalani perawatan sementara sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan proses hukum bagi Lukas NMB akan terus berjalan. Pertama, kami ingin menyampaikan bahwa hari ini tadi pada jam 12:07 waktu Indonesia Barat, kita telah melakukan upaya paksa terhadap saudara Lukas NMB. Dan tadi pada jam 21:48 saudara Lukas NMB sudah sampai di RSPAD di dalam upaya untuk memastikan kondisi saudara Lukas NMB. Tersangka LE tadi di RSPAD dilakukan pemeriksaan oleh dokter dari spesialis saraf ada Dr. Tanop, spesialis jantung ada Dr. Dina, dan juga dilakukan pemeriksaan oleh rekan saya yang memang beberapa waktu lalu kawan-kawan tahu bahwa kita bekerja sama dengan ID. Salah satunya adalah Dr. Pujo dari RSPAD dan hari ini hadir di tengah-tengah kita. Sebagaimana yang pernah kami sampaikan bahwa kita ingin memastikan bahwa seluruh penegakan hukum itu berjalan. Tetapi juga kita juga harus memperhatikan serta mentaati semua ketentuan hukum dan asas-asas yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas pokok KPK. Yang salah satu diantaranya adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim dokter RSPAD, baik itu melalui wawancara, keluhan dan riwayat pengobatan, pemeriksaan tanda vital dan fisik, serta pemeriksaan laboratorium. Ya, pemirsa, pasca penangkapan Gubernur Papua oleh KPK, pihak kepolisian menambah 1.000 lebih personel untuk mengamankan 9 wilayah di Papua. Kapolri perintahkan tindak tegas massa pendukung Lukas NMB yang berbuat rusuh. 1 orang pendukung Lukas NMB tewas dalam bentrokan dengan polisi di depan Bandara Sentani Jayapura. Pasca penangkapan Gubernur Papua Lukas NMB oleh KPK di Jayapura, sempat terjadi perlawanan oleh sekelompok massa yang hendak menerobos areal Bandara Tes Eluai Sentani, Kabupaten Jayapura. Mereka hendak menghalangi dibawanya Lukas NMB ke Jakarta oleh KPK. Pihak kepolisian terpaksa melakukan tindakan tegas untuk menghalau massa yang menyerang petugas di depan Bandara Sentani. Sedikitnya 4 warga terkena tembakan aparat kepolisian. 1 orang dilaporkan tewas. Sementara 3 warga lainnya masih dirawat di RSUD Kabupaten Jayapura, di mana 2 warga yang terkena tembakan adalah pendukung setia Lukas NMB. Polri menambah 1.000 lebih personel untuk mengamankan 9 wilayah di Papua. Bersama Panglima TNI, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan kunjungan ke Kota Sorong, Papua Barat Selasa siang. Kapolri memerintahkan polisi untuk menindak tegas oknum masyarakat yang berbuat rusuh pasca penangkapan Gubernur Papua Lukas NMB. Memang tadi sempat terjadi aksi bentrok khususnya pada saat beberapa kelompok mau menyusul ke bandara dan melakukan pelemparan, ya sudah ada tindakan tegas yang dilakukan oleh aparat. Namun saat ini situasinya sudah mulai kondusif dan personel kita lakukan penebalan di 9 wilayah. Saat ini situasi di Papua khususnya Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura berangsur kondusif. Suasana terpantau sepi lantaran banyak warga yang masih takut beraktivitas pada malam hari. Dari Jayapura, Papua, Andrew Surapati, Omega Bat Korumbawa, Anyus melaporkan. Warga merusak rumah pelaku penculikan dan pembunuhan di Makassar, Sulawesi Selatan. Saat perusakan, penghuni rumah sudah mengungsi.
Warga merusak rumah pelaku penculikan dan pembunuhan di Makassar, Sulawesi Selatan Selasa petang. Padahal 2 pelaku penculikan dan pembunuhan dengan modus jual organ telah ditangkap polisi. Awalnya warga merusak salah satu pelaku di Jalan Batu Raya. Usai merusak rumah pelaku, warga kemudian menuju rumah pelaku lainnya di Jalan Borong Raya untuk kembali melakukan perusakan. Sebelum melakukan perusakan, para penghuni rumah telah meninggalkan tempat tinggalnya. Pasca perusakan, polisi masih terus berjaga untuk mencegah perusakan berlanjut. Pemirsa, sebelumnya akibat tergiur uang ratusan juta dari situs jual beli organ tubuh, 2 remaja di Kota Makassar nekat menculik dan membunuh bocah berusia 11 tahun. Pelaku mengakui bahwa terpaksa melakukan penculikan dan pembunuhan demi membantu ekonomi keluarganya. Aparat kepolisian dari Resmo Polsek Panakukang berhasil meringkus 2 pelaku yang merupakan pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap seorang anak yang sebelumnya dikabarkan hilang di bawah seorang pria misterius. 2 pelaku ternyata masih di bawah umur. Menurut pengakuan salah satu pelaku, rencana penculikan dan pembunuhan didapat setelah menonton konten penjualan organ tubuh di media sosial yang bisa menghasilkan uang ratusan juta rupiah. Scroll YouTube kan, nemu video begitu. Video apa itu? Misal berita. Berita apa? Misal 1 ginjal begitu. Oh, jadi ratusan juta. Di situ mulai kepikiran. Bilang kalau berhasil ini bisa kubelikan kakakku laptop. Sama bisa kubantu. jadi Bisa kubantu bangun rumah ini. kau lihat internet harga Iya. penjualan organ tubuh. Iya. Usai melakukan aksinya, pelaku berupaya mengirimkan email ke sejumlah situs jual beli organ tubuh manusia yang dikunjungi sebelumnya. Namun, tak ada satupun yang membalas email tersebut karena pelaku hendak menjual jenazah korban secara utuh. Polisi memastikan pelaku belum sempat memanggil salah satu organ tubuh korban lantaran panik melihat korban meninggal dunia. Akhirnya, korban langsung diikat tangannya menggunakan tali, lalu dibungkus plastik untuk selanjutnya dibuang. Karena ini pelakunya anak-anak, sehingga karena pelaku anak-anak dan keterbatasan pengetahuan, jadi dia ngambil sisi enaknya saja. Dia belum pernah ketemu sama yang katanya mau beli. Dia juga belum memastikan di mana itu pembelinya, makanya sempat dia kebingungan ketika korban sudah meninggal. Nah, dia bingung mau diapain ini barang, akhirnya apa? Dibuang. Sementara itu, isak tangis keluarga pecah saat jasad korban yang baru berusia 11 tahun tiba di rumah duka. Usai divisum di ruang Dokpol Bidokes Forensik Polda Sulsel, jasad korban langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dimandikan lalu dimakamkan. Keluarga pun berharap agar kedua pelaku dikenakan hukuman setimpal dengan perbuatannya. Sebagai saya sebagai bapak untuk dilihat secara kasat mata, balaslah dengan istilahnya. Ya, yang setimpal lah. Ya. FS, bocah berusia 11 tahun dilaporkan hilang pihak keluarga sejak Minggu sore. Kini, kedua pelaku yang masih pelajar terancam pasal tentang pembunuhan berencana dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2022. Usia pelaku yang masih di bawah umur menjadi pertimbangan hukuman akan dikurangi setengahnya.